Shalom semua jemaat-jemaat Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Mukjizat. Praise the Lord. Tanpa terasa, saudara dan saya sudah dipimpin dan dibimbing oleh Tuhan untuk memasuki minggu yang ketiga ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, hari lepas hari, minggu, bulan, tahun, hidup kita dipegang oleh kuasa dan kendali Tuhan. Bahkan bukan hanya tangan kita, tetapi langkah kaki hidup kita disertai oleh Tuhan. Tuhan selalu ada bagi setiap kita yang percaya dan mengandalkan pribadinya. Tuhan selalu ada bagi setiap kita anak-anaknya. Bahkan Tuhan juga selalu menjagai hidup saudara dan saya, keluarga kita, rumah tangga kita, bisnis dagang usaha kita. Saudara dan saya harus belajar bersyukur dan berterima kasih bahwa betapa Tuhan begitu sangat baik. Dia peduli dengan kehidupan kita, meskipun seringkali kita sering jahat terhadap Tuhan, kita seringkali mempersalahkan Tuhan, kita sering mengabaikan Tuhan, tetapi ketahuilah Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Saya mengucapkan shalom buat kita semua, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Facebook, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di YouTube Pastor Verona Official. Selamat berjumpa dan bertemu kembali di ibadah malam hari ini. Terima kasih jemaat-jemaat Tuhan yang sudah setia kurang lebih 3 tahunan ini terus berhimpun, beribadah bersama-sama dengan Gereja Jesus Christ Church untuk sama-sama berdoa, sama-sama kita dibangun, sama-sama kita diberkati lewat kebenaran firman. Saya merasakan ada beberapa jemaat Tuhan yang hari ini, di kesempatan kali ini memang berasa kosong, feel empty, feel dry, dan merasakan sepertinya hidup sudah nggak ada artinya lagi, sepertinya sudah tidak ada yang menolong saya sudah terlalu banyak melakukan kesalahan dan perbuatan-perbuatan yang di luar kebenaran firman Tuhan. Saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa Tuhan saudara dan Tuhan saya, namanya Yesus Kristus, adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidup kita. Saya akan berdoa kelak nanti buat Bapak Ibu Saudara yang memerlukan pertolongan doa, khususnya saudara yang mungkin menganggap dirinya sepertinya saya sudah nggak berharga lagi, Pastor. Sepertinya saya sudah gagal dan lain sebagainya. Izinkan Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara lewat doa siaran live di minggu ini. Saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bandung, di seluruh kota Jakarta, yang ada di luar kota Jakarta, yang ada di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Jayapura, dan pulau-pulau NTT, NTB, dan pulau-pulau lainnya. Selamat malam bagi kita semua. Sama teman-teman yang ada di YouTube dan juga yang ada di Facebook, selamat malam semuanya. Teman-teman yang ada di Singapura, di Brunei, di Malaysia, dan di tempat-tempat yang lainnya, shalom, apa kabar? Saya percaya mujizat Tuhan nyata dan ada bagi kita semua. Dan sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Kita meminta pertolongan dan bimbingan Roh Kudus, untuk Roh Kudus boleh membimbing dan memimpin jalannya ibadah kita pada hari ini. Ketika Roh Kudus yang mengambil alih, yang men-take over jalannya ibadah kita, maka yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa, yang biasa menjadi luar biasa. Asalkan saudara still depend on Christ, kita tetap mengandalkan Tuhan, kita tetap bergantung penuh kepada Tuhan, dan kita tetap berserah kepada kehendak dan kedaulatan Tuhan. Mari kita berdoa jemaat Tuhan, kita tunduk kepala. Ya Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat mujizat-Mu yang Kau nyatakan bagi kami semua. Hari ini kami berdoa, kami minta Roh Kudus yang menuntun dan membimbing ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Terima kasih Aba, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kuasa-Mu sempurna, nyata adanya, untuk menolong dan memberkati hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin dalam nama Yesus.
Sekali lagi saya menyapa setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Facebook dan juga di channel YouTube Pastor Verona Official. Shalom bagi kita semua, selamat bertemu kembali dalam ibadah Minggu Mukjizat. Kita percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang kita sembah, Yesus yang kita percayai, Yesus yang kita imani, Yesus yang kita sembah dan Yesus yang kita ikuti adalah Tuhan yang setia. Yesus tidak meninggalkan hidup saudara dan saya. Apapun musimnya, apapun keadaannya, Yesus tetap setia untuk menyertai hidup saudara dan saya. Yesus tetap berjaga-jaga atas hidup saudara dan saya. Bahkan Yesus menyediakan apa saja yang kita perlukan dan kita butuhkan dalam menjalani hidup hari lepas hari. Karena Yesus adalah Tuhan yang bertanggung jawab bagi hidup saudara dan saya. Saudara dan saya harus percaya kepadanya, bergantung penuh kepadanya, mengandalkan pribadi Yesus lebih dari segala yang ada, yang sudah kita miliki selama ini. Karena Yesus tidak bisa digantikan dengan kekuatan apapun. Yesus juga tidak bisa diabaikan karena Yesus adalah pemilik kehidupan ini. Saudara dan saya, mari kita bergantung penuh kepada Yesus karena Yesus adalah Tuhan yang memperhatikan kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Untuk doa yang pertama sebelum kita berdoa, saya menghimbau jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Jakarta maupun di luar kota Jakarta, silakan membagikan siaran live ini agar menjadi berkat bagi banyak orang, agar menjadi berkat bagi banyak jiwa. Orang di luar sana mungkin membutuhkan pertolongan Tuhan, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya. Justru karena anugerah Roh Kudus yang diberikan melalui hidup kita dengan cara membagikan siaran live ini lewat beranda-beranda Facebook, lewat broadcast WhatsApp, Telegram, dan grup-grup lainnya, saudara sedang melayani Tuhan. Saudara sedang menyelamatkan hidup banyak orang lain. Karena hari-hari ini ada banyak orang Kristen hidup di dalam ketakutan. Ada banyak orang Kristen hidup di dalam kekhawatiran, stres, cemas, depresi, terikat dengan obat-obatan, terikat dengan hal-hal yang membelenggu kehidupannya. Sehingga pada akhirnya setiap hari hidupnya dipenuhi dengan beban berat. Oleh karenanya hari ini Tuhan ingin menyembuhkan saudara, ingin memulihkan saudara, ingin membebaskan saudara. Yesus berkata, "Mari kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Saudara, asal kita percaya, berharap, dan mengandalkan pribadi Yesus, maka beban berat kita, pergumulan kita, sakit penyakit kita, keterikatan kita, indah pada waktunya Tuhan. Dalam waktu dan rencananya Tuhan, kita pasti dipulihkan, kita pasti disembuhkan, kita pasti dimerdekakan, dan kita menjadi ciptaan yang baru. Haleluya. Yang pertama saya ingin berdoa buat jemaat Tuhan yang sedang mengalami kesedihan, yang sedang mengalami tekanan kehidupan, yang sedang mengalami pergumulan, yang sedang mengalami goncangan kehidupan, bahkan yang sedang tidak tahu untuk memutuskan satu keputusan. Jalan inikah yang aku harus ambil atau jalan itukah yang harus aku lakukan? Mari saya ingin berdoa buat setiap jemaat-jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Melalui siaran dan video ini, saudara bisa melihat wajah saya dan mendengar suara saya. Izinkan kita berdoa dan izinkan Roh Kudus melalui perkataan doaku ini menjamah memulihkan kita semua. Mari kita berdoa, sama-sama taruh tangan kanan di dada sambil saudara dengarkan suara saya dan lihat video ini dengan iman. Kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa buat setiap jemaat-jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menjamah, memulihkan, melepaskan, membebaskan setiap kami dari segala keterikatan, keterbelengguan, kelemahan, beban berat, pergumulan hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang berfirman, "Mari kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Hari ini juga kami menyambangi, menghampiri kuasa Kristus, pribadi Yesus yang kami percayai, yang kami sembah, yang kami agungkan, yang kami andalkan, yang pasti dapat menolong hidup kami, membebaskan kami, memulihkan kami, mengubahkan hidup kami satu kali sampai selama-lamanya. Karena kami percaya kuasa-Mu jauh lebih berkuasa daripada kuasa yang ada dalam dunia ini. Engkau menolong hidup kami, ketertekanan kami, pergumulan kami, beban berat kami, pergumulan kami, dan
menyelesaikan masalah kami. Ketika Tuhan berjalan di depan kami, maka siapakah yang dapat melawan kami? Kami menyerahkan seluruh pergumulan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya dengan iman meskipun kami tidak melihat, Tuhan pasti menyelesaikan masalah dan pergumulan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya, kami beriman, doa kami didengar Tuhan. Kami pasti dipulihkan, kami terima mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara, silakan bagikan kembali siaran live ini pada hari ini, malam hari ini, agar menjadi berkat bagi banyak orang. Saya juga tergerak berdoa untuk saudara yang punya masalah keuangan ekonomi, khususnya bagi mereka yang hari-hari ini terlilit dengan hutang pihutang. Let me to pray for you everyone and allow our God to change whole our life. Ya, Dia mengubah hidup kita yang tadi kita orang yang mungkin terikat dengan hutang, akhirnya dibebaskan, dimerdekakan dengan cara yang ajaib. Kita diberikan keberanian untuk menghadapi orang yang mengutangi kita, dan kita diberikan jalan keluar bagaimana cara kita boleh mendapatkan berkat, mungkin lewat usaha, pekerjaan, dagang, bisnis kita. Ya, kita kumpulkan rupiah demi rupiah dan kita bertanggung jawab untuk melunasinya. Percayalah, Tuhan berserta dengan kita. Roma 8 ayat 28 jelas dikatakan bahwa Tuhan turut bekerja bersama dengan kita bagi kemuliaan namanya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sekali lagi silakan bagikan. Dan hari ini saya ingin berdoa buat setiap jemaat-jemaat Tuhan sekalian yang sedang memiliki hutang pihutang, baik itu hutang kartu kredit, hutang di bank, hutang kepada rentenir, pinjaman online, dan juga hutang kepada teman kantor, arisan, dan lain sebagainya. Izinkan saya berdoa buat teman-teman yang sedang memiliki hutang. Izinkan saya berdoa ya. Taruh tangan kananmu di dada. Ya, seperti itu, taruh tangan kananmu di dada. Dan sama-sama kita berdoa. Imani doa ini didengar Tuhan, dan Tuhan membuka jalan untuk melunasi hutang piutang kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami hari ini mengakui mungkin kami salah dalam bertindak dengan keuangan ekonomi kami, sehingga pada akhirnya kami berhutang. Berhutang itu baik dari pihak bank, pihak rentenir, orang-orang yang kami piutangi, kami pinjam. Biarlah Tuhan Engkau memulihkan keadaan kami. Tuhan, berikan jalan keluar bagi hutang piutang kami. Buat kami memiliki roh keberanian, tanggung jawab yang lebih. Buat kami tidak menjadi orang yang takut dan tidak bertanggung jawab, tetapi sebaliknya buat kami menjadi orang yang berani dan bertanggung jawab. Karena kami sudah berani berhutang, kami juga berani melunasinya. Kami tidak lari dari kenyataan dan tanggung jawab. Kami justru ingin menghampiri dan bertanggung jawab. Oleh karena itu Tuhan, urapi kami, berikan kemampuan untuk kami bertemu dengan orang-orang, pihak-pihak yang memiutangi kami, untuk kami boleh dapat melunasinya. Tuhan, buka jalan, berkati keluarga kami, rekening kami, keuangan kami, pekerjaan kami, dagangan kami, bisnis kami, sehingga kami bisa mengumpulkan rupiah demi rupiah, agar kami bisa mencicil dan membayar hutang piutang kami, sehingga kami tidak mempermalukan nama Tuhan, mempermalukan diri kami sendiri, dan mempermalukan orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih atas anugerah yang Tuhan nyatakan dan Tuhan berikan bagi hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami percaya hutang kami dilunasi, ditolong oleh Tuhan dengan caranya yang ajaib, dengan kuasa Tuhan yang sempurna. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Saudara, shalom. Saya menyapa saudara yang baru berjumpa, baru bergabung. Saya ingin mengucapkan shalom bagi kita semua yang ada di YouTube, bagi kita semua yang ada di Facebook. Selamat malam, selamat bertemu kembali, selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Mukjizat. Saudara, semua teman-teman yang ada di Kuching, Sarawak, di negeri Sarawak, di Kuching, jangan lupa bulan Desember tanggal 14 dan 15 saya ada di kota Kuching di Sarawak. Jadi buat teman-teman yang ada di Sarawak, yang ada di Sibu, yang ada di Miri, yang ada di Sibu, Bintulu, mari hadir. Saudara semua yang ada di Kuching, yang ada di Bintulu, yang ada di Sibu,
yang ada di Miri, mari hadir dalam KKR Malam Roh Kudus 2 hari 2 malam 14 dan 5 Desember bertempat di Indoor Stadium MBKS. Saudara mari hadir dan saudara akan menerima kuasa Tuhan, menerima pemulihan Tuhan, menerima mujizat Tuhan. Dan juga puji Tuhan, tanggal 24, 25 saya akan ada ibadah KKR di tempat Jayapura, khususnya di Timika. Di Timika ya, di Papua, di Timika saya akan ada KKR di tanggal 25 sore waktu Timika. Dan kita kira-kira sekitar 2.000 orang yang akan hadir. Pastikan saudara yang ada di Papua, yang ada di Timika, siapkan diri saudara untuk saudara bisa mengalami lawatan Tuhan. Minggu terakhir bulan Oktober saya kembali akan ke Makassar, ke Gereja YHS Makassar untuk KKR kesembuhan dan juga ibadah-ibadah raya. Dan juga bulan depannya, bulan November, saya akan ada di kota Ambon tanggal 11 dan 12 November di kota Ambon. Dan tanggal 24 atau tanggal 25 November saya akan ada di kota Palangkaraya untuk mengadakan ibadah kesembuhan yang oleh karena anugerah Tuhan percayakan untuk saya layani dan saya pimpin. Jadi saudara, catat baik-baik tanggal demi tanggal yang dimana Tuhan percayakan saya untuk melayani pelayanan kesembuhan di kota-kota yang ada di negeri Indonesia dan juga di luar negeri. Itu saja informasinya dari kami, dan puji Tuhan jemaat ibadah hari Minggu pagi dan sore semakin terus bertambah-tambah, semakin banyak ratusan jemaat hadir pagi dan sore dan memenuhi ruangan gereja ini. Dan kita percaya, for your information, gereja ini sedang mempersiapkan untuk pembelian tanah gereja. Kita akan membangun gereja Tuhan dengan kapasitas 2.000 kursi jemaat. Jadi mohon doakan, dukung dalam doa. Gereja ini akan membangun gereja yang bernama Holy Spirit Arena. Ya, nanti di depan gedungnya akan diberikan nama juga gedung yang dahsyat dan luar biasa. Ya, saudara, mohon doa untuk pelayanan yang Tuhan percayakan untuk saya layani. Biar gereja ini semakin penuh setiap pagi dan sorenya, jemaat-jemaat hadir setiap minggunya. Dan juga kita siap untuk membangun pekerjaan dan rumah Tuhan, membangun gedung gereja bagi 2.000 jemaat dan khususnya bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Kalau saudara ingin memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan untuk mendukung pelayanan gereja ini dan pelayanan yang Tuhan percayakan untuk saya layani, saudara boleh menabur di nomor rekening di bawah ini. Karena setiap taburan yang saudara tabur ke rekening gereja itu akan menjadi berkat buat banyak orang. Saya tidak menggunakan uang saudara, saya tidak menggunakan uang gereja, karena buat saya adalah gereja itu milik Tuhan dan bukan milik saya. Saya tidak berhak menggunakan uang gereja karena uang gereja itu miliknya Tuhan. Jadi saya hidup dengan anugerah Tuhan tanpa menggunakan uang gereja yang oleh karena itu Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. Dan saudara silakan bagikan siaran live ini. Sekali lagi shalom semuanya yang baru bergabung di ibadah Minggu Mujizat Gereja Jesus Christ Church. Selamat malam semua. Terima kasih buat kesetiaannya. Yang di YouTube, shalom. Silakan bagikan. Dan untuk pokok doa yang terakhir, saya ingin berdoa untuk kesembuhan dari segala jenis sakit penyakit. Kalau hari-hari ini saudara sedang lemah, hari-hari ini saudara sedang terikat, hari-hari ini saudara sedang mengalami keputusasaan, ketergantungan obat-obatan, saudara sudah berobat, pergi ke medis, tapi tak kunjung-kunjung sembuh. This is your time for your healing perfectly. Ini waktunya saudara untuk menerima kesembuhan secara sempurna. Mari letakkan tangan kanan saudara di bagian tubuh-tubuh yang sakit dan izinkan saya berdoa pada hari ini. Letakkan tangan kananmu ya, baik yang di YouTube, yang di Facebook, dimanapun saudara, di TikTok yang menyaksikan video ini. Letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Kami percaya firman Tuhan ya dan amin. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya menumpangkan tangannya seorang sakit. Orang sakit dijamah disembuhkan secara sempurna. Kami, tubuh kami adalah tubuh Bait Roh Kudus, bukan tempat sarang sakit penyakit. Setiap segala sakit penyakit, kelemahan tubuh, keterikatan obat-obatan, kami ikat, kami patahkan, kami tolak kuasanya dalam nama Yesus. Keluar dari tubuh kami. Tubuh kami adalah tubuh Bait Roh Kudus,
Kudus. Tempat di Roh Kudus dipermuliakan. Bukan tempat sarang virus berdiam. Bukan tempat sarang kanker, tumor, miom, kista berdiam. Sembuh ya Tuhan, sembuh. Mata kami sembuh untuk baca firman. Telinga kami sembuh untuk mendengar firman. Mulut kami sembuh untuk memperkatakan firman. Dan kaki kami yang sakit sembuh untuk pergi ke rumah Tuhan beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, tubuh kami sehat, pulih, kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mendengar, yang menyaksikan siaran dan video ini dijamah disembuhkan secara sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sembuh, 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 sembuh sempurna. Dan ini doa kami Tuhan. Yang mendengar sembuh, yang melihat sembuh, mengalami urapan Tuhan, mengalami pemulihan Tuhan. Mujizat terjadi sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin, 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 amin. Saya sudah berdoa buat setiap pergumulan sakit penyakit Bapak Ibu Saudara. Saatnya kita akan mendengar firman kabar baik di minggu yang berbahagia ini. Kembali kita berdoa. Firman-Mu pelita bagi kaki kami ya Tuhan, terang bagi jalan-jalan kami. Sembuhkan kami yang sakit melalui firman-Mu. Sembuhkan kami, kuatkan kami yang lemah melalui firman-Mu. Kami percaya langit bumi akan hilang lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Berkata-katalah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, 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 amin. Sekali lagi sebelum firman Tuhan saya sampaikan, saya mengucapkan shalom bagi kita semua, teman-teman yang ada di YouTube, teman-teman yang ada di Facebook. Selamat malam. Silakan bagikan siaran live ini di beranda-beranda Facebook, di grup-grup Facebook, di grup-grup WhatsApp, di grup-grup Telegram, dan di seluruh platform digital media kita. Silakan bagikan agar menjadi berkat bagi hidup banyak orang. Di kesempatan yang berbahagia ini, firman Tuhan akan berbicara tentang who is he? Siapakah dia? Who is he di sini dimaksudkan tentu tentang siapakah Tuhan itu. Who is he? Siapakah dia? Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, ketika saudara dan saya sebagai orang Kristen, ketika saudara dan saya sebagai orang percaya tidak mengetahui dan mengenal pribadi Tuhan secara utuh, maka hidup kita seringkali mudah untuk dibohongi oleh iblis. Ketika saudara dan saya kurang begitu mengetahui pribadi Tuhan, kurang begitu mengenal karakter Tuhan, nama-nama Tuhan, jabatan Tuhan, bahkan kita tidak mengenal pribadi dan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Seringkali hidup orang percaya mudah untuk dibohongi oleh iblis. Iblis mudah membohongi iman kita. Iblis mudah memprovokasi iman kita, situasi keadaan hati kita. Kalau kita nggak kenal siapa Tuhan kita, kalau kita nggak tahu siapa Tuhan yang kita sembah, kalau kita tidak mengerti nama-nama Tuhan yang selama ini ada, yang memproteksi hidup kita, maka saudara, iblis yang akan take over, take action atas hidup orang percaya, atas hidup orang Kristen. Kita memang benar melayani Tuhan, kita memang benar pergi ke gereja, pergi beribadah, ikut komsel, ikut persekutuan-persekutuan doa, dan menyerahkan diri untuk mengabdi kepada Tuhan lewat pelayanan-pelayanan yang ada. Tetapi ketika kita sebagai as a Christian, sebagai orang percaya, tidak mengenal Tuhan secara utuh, secara menyeluruh, maka hidup kita akan dengan mudah dibohongi oleh iblis. Ketika kita sedang sakit, kita nggak kenal bahwa dia adalah Tuhan penyembuh kita, maka iblis akan membohongi dan memprovokasi pikiran, hati, dan telinga kita bahwa Tuhan tidak dengar doamu, Tuhan tidak sampai menerima keluh
susahmu, bahwa sakitmu tidak akan mungkin disembuhkan. Ketika rumah tangga kita sedang bermasalah, kita tidak kenal siapa Tuhan yang kita sembah, maka iblis akan membohongi iman kita. Dan dia akan bergumam dalam hati, pikiran, dan telinga kita. Rumah tanggamu sudah tidak bisa diselamatkan. Masa depan anak-anakmu sudah rusak. Anakmu sudah hamil di luar nikah. Jatuh di dalam narkoba. Terikat dengan pergaulan bebas dan lain sebagainya. Anakmu sulit untuk berubah dari seorang lesbian, seorang gay, dan biseksual, dan lain sebagainya. Iblis akan terus memprovokasi keadaan ini menjadi buruk dan buruk. Tapi sebaliknya, ketika saudara dan saya mengenal siapa Tuhan kita, mengerti keberadaannya secara utuh dan sempurna, bahkan kita memiliki hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan, maka sebesar apapun masalah kita, seberat dan sehebat apapun pergumulan kita, kita tidak mudah diprovokasi. Kita tidak mudah untuk ditekan. Kita tidak mudah untuk disudutkan. Kita tidak mudah untuk dikalahkan dengan keadaan, dengan situasi yang berat, yang seringkali dapat dipakai setan untuk menyerang iman kita kepada Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Hosea pasal 4 ayat 6 bagian A dalam terjemahan baru dikatakan dengan jelas, umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Haleluya. Jelas dikatakan bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Jadi setelah kita menerima anugerah Tuhan, tentu bukan kita yang mencari Tuhan, tapi Tuhanlah yang terlebih dahulu mencari dan menemukan kita. Dia yang memperkenalkan dirinya kepada kita. I am your God, I am your Savior, I am your self, and I am everything for your life. Akulah segalanya buat hidupmu. Tuhan memperkenalkan terlebih dahulu. Dia yang menarik hati kita. Dia yang menarik iman percaya kita. Agar pada akhirnya kita bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dalam perjanjian baru, kita mengenal namanya sebagai Immanuel, sebagai Tuhan yang menyertai kita. Dan dalam perjanjian baru dijelaskan oleh Gabriel, Maria, berilah nama anak itu Yesus. Berilah nama anak itu Immanuel, yang berarti Tuhan beserta dengan kita. Saudara, Yesus Kristus dalam perjanjian baru, itulah namanya. Nah, kita harus mengenal siapa dia, siapa namanya, bagaimana pribadi dan karakternya. Sebagai orang percaya kita harus mengenal pribadi Tuhan dengan baik dan benar. Kalau kita bicara tentang keimanan, maka kita tidak bisa seperti beli kucing dalam karung. Asal percaya saja, asal beriman saja. Betul untuk yang pertama kali, dia yang menarik kita untuk datang kepada pribadinya sendiri. Ada tangan Bapa, ada Roh Kudus yang menginsafkan kita. Dan dia announce himself kepada kita semua. I am Jesus. I am the Lord. The way and the life and the truth and the light. Dan segala-galanya. Dalam perjanjian lama, dia banyak memperkenalkan dirinya sebagai Elohim. Aku adalah aku, ketika Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa. YHWH. Atau dengan kata lainnya, Jehovah. Atau dengan kata lainnya, Hashem. Atau dengan kata lainnya, Adonai. Karena umat Yahudi sejatinya tidak berani memanggil YHWH dengan sebutan Yahweh. Melainkan mereka menyebutnya dengan Adonai ataupun Hashem. Ini yang harus kita ketahui dan kita kenal, saudara. Who is he? Siapa dia? Sebagai orang percaya, maka kita harus mengetahui dan mengenal siapa Tuhan yang kita percayai. Sama-sama katakan dengan saya harus mengetahui. Belum semua. Saya harus mengetahui dan mengenal siapa Tuhan yang saya percayai. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan siapa Tuhan dalam perjanjian-perjanjian lama. Siapakah namanya? Apakah atributnya? Apakah kebesarannya? Supaya kita bukannya mengenal dan mengetahui,
Tapi kita juga boleh berbangga, bermegah, dan melakukan itu dalam keseharian kehidupan kita. Dan nama-nama dan pribadi serta karakter itu sampai hari ini masih berlaku. Iblis gemetar, bumi gemetar, alam semesta pun gemetar ketika mengenal dan mendengar nama-nama yang akan saya sampaikan kepada saudara. Pertanyaannya adalah, who is he? Siapa Tuhan kita? Siapa dia? Yang pertama, dia adalah Yehova Jireh, atau dengan kata lainnya, dia adalah Yahweh Jireh, yang artinya adalah Tuhan yang menyediakan. Kalau kita kenal saudara pribadi, who is he? Siapa dia? Siapa Tuhan itu? Dalam perjanjian lama dia dikatakan sebagai Yahweh Jireh atau Yehova Jireh. Tuhan yang menyediakan. Menyediakan apa? Menyediakan segala yang umatnya perlukan. Satu kali saudara, Abraham diperintahkan oleh Tuhan untuk keluar dari tanah Ur Kasdim, untuk masuk ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Elohim Yahweh. Elohim Yahweh bukanlah Elohim bagi Abraham, karena Abraham adalah seorang bangsa penyembah dewa-dewa, bangsa pagan yang menyembah Tuhan-Tuhan lain. Tuhan di sini bukan Elohim Yahweh. Lalu Elohim Yahweh memperkenalkan dirinya, menampakkan dirinya kepada Abram, dan memerintahkan Abram untuk meninggalkan sanak familinya. Dan Tuhan memberikan janji kepada Abraham bahwa dia akan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Kepada Sarah dia diberikan janji dia akan menjadi ibu di atas banyak raja-raja. Tapi pada kenyataannya saudara, dalam menjalani perjalanan kehidupan, Abraham dan Sarah tidak memiliki anak. Dan singkat cerita, janji itu digenapi oleh Tuhan. Dan ketika Sarah hamil dan sudah melahirkan anak yang dijanjikan Tuhan, yang dimana disebut dalam anak perjanjian antara Tuhan dengan Abraham. Nah saudara, Tuhan meminta Ishak untuk dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Elohim Yahweh di atas bukit atau gunung Moria. Saudara terkasih dalam Tuhan, Abraham tidak tunggu lama-lama. Abraham lalu mempersiapkan segala sesuatunya untuk pergi ke Moria untuk mempersembahkan Ishak anaknya di atas gunung Tuhan yang kudus tersebut. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kayu bakar sudah ada. Ishak mengatakan kepada ayahnya, "Bapa, itu bukit Moria, bukit persembahanmu kepada Elohim Yahweh. Kayu-kayu bakar sudah ada, semua sudah siap. Di manakah korban tersebut?" Satu kali, dengan hati yang penuh dengan gentar dan gemetar, Abraham berkata kepada Ishak, "Engkaulah korban yang akan kuserahkan kepada Tuhan, Elohim Yahweh." Saudara terkasih dalam Tuhan, Abraham tidak ragu untuk menyembelih anak perjanjian itu. Karena Abraham menyadari Elohim yang menampakkan diri kepada Abraham adalah Tuhan yang hidup, bukanlah Tuhan dari orang-orang mati. Singkat cerita, Abraham menaikkan Ishak di atas persembahan. Abraham memegang pisau untuk menyembelih anak darah perjanjian itu. Dan saudara terkasih dalam Tuhan, ketika Abraham ingin memotong leher Ishak sebagai korban persembahan yang harum kepada Tuhan, tiba-tiba Tuhan berfirman, "Abraham, Abraham, jangan kau apa-apakan anak itu. Sekarang aku tahu bahwa engkau takut akan Elohim. Engkau menghormati kekudusanku. Dan engkau tidak menyayangi anakmu yang tunggal untuk kau serahkan kepadaku sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan." Kejadian 22 ayat 14 muncul dan berbunyi demikian. Dan Abraham menamai tempat itu, menamai Moria itu,
sebagai Tuhan menyediakan, atau Yehova Jireh atau Yahweh Jireh. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Jadi who is he? Siapakah dia? Dia adalah Tuhan yang menyediakan segala yang kita perlukan. Sepertinya tidak ada jalan keluar, sepertinya tidak ada harapan. Tetapi ketahuilah, Yehova Jireh akan menyediakan jalan keluar. Yehova Jireh bukan hanya menyediakan berkat, dan berkat, tapi Yehova Jireh juga akan menyediakan pertolongan, jalan keluar, bahkan keselamatan. Elohim Yahweh menyediakan keselamatan bagi dunia melalui putranya yang tunggal yang bernama Kristus Yesus. Di saat manusia nggak tahu bagaimana caranya harus bertemu dengan Tuhan, berjalan kembali bersama dengan Tuhan, tapi Elohim Yahweh memberikan anaknya yang tunggal bernama Kristus Yesus sebagai persembahan yang mulia. Dia sediakan jalan keselamatan. Dia sediakan eksekutor juru selamat yang bernama Yesus Kristus. Saudara, dalam hidup ini kita perlu uang. Tapi seringkali uang tidak bisa menyediakan segala yang kita perlukan. Tapi Tuhanmu dan Tuhanku, who is He? He is our Jehovah Jireh. Dia Tuhan yang menyediakan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya adalah, who is He? Siapakah dia? Yang kedua, dia adalah Yehova Rafa atau Yahweh Rafa. Atau kata lainnya, dia adalah Tuhan yang menyembuhkan. Kalau hari-hari ini saudara sedang sakit, kalau hari-hari ini tubuh saudara sedang lemah, kalau hari-hari ini jiwa saudara sedang tertekan dengan pergumulan, tertekan dengan berbagai-bagai masalah, aspek kehidupan, don't be afraid. We still have Yehova Rafa, Tuhan yang akan menyembuhkan keadaan kita. Kalau kita bicara tentang kesembuhan, bukan hanya bicara kesembuhan tentang tubuh ini semata-mata, tapi juga ada jiwa, ada juga roh, ekonomi, rumah tangga. Dia akan menyembuhkan kita. Dia akan memulihkan kita. Keluaran 15 ayat 26c dikatakan demikian dalam terjemahan baru. Maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Dia memproklamirkan dirinya, I am your healer. Akulah penyembuhmu. Betul kamu punya uang banyak, betul kamu punya backingan dokter, profesor, rumah sakit yang paling elit. Kalau Tuhan tidak berkehendak engkau sembuh, kau bisa bakar uang sampai ratusan miliar, kau gak akan sembuh. Meskipun saudara gak punya uang, saudara gak punya kemampuan, gak punya finansial, but we have faith in Him, in Jehovah Rafa. Saudara pasti akan disembuhkan. Penyakit kita lah yang Dia tanggungnya, kelemahan kita lah yang Dia pikulnya. Oleh bilur-bilurku kamu yang sakit menjadi sembuh. Itu yang dikatakan kitab Yesaya dan Petrus. Bagi kita orang percaya, hari ini, saudara yang sedang kanker, myom, tumor, sakit penyakit apapun, ingatlah, ada Jehovah Rafa, ada Yahweh Rafa yang akan menyembuhkanku. Janjinya ya dan amin. Yahweh Rafa juga berlaku dalam perjanjian baru melalui hidup dan pribadi Yesus Kristus. Asal ku jama ujung jubah Yesus, representative of Father in the earth. Jesus Himself. Maka perempuan itu sembuh. Dan yang ketiga, saudara, who is He? Siapakah dia? Yang ketiga, He is Yehova
atau Yahweh Nizi. Artinya Dia adalah Tuhan panji-panji kemenanganku. Artinya He is a sign of victory. Dialah tanda kemenangan orang percaya. Sign of victory for a believer. Dia adalah tanda kemenangan bagi setiap orang yang percaya. Sama seperti dalam kitab Keluaran pasal 17 ayat 15 dikatakan, lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku, atau kata lainnya, Tuhanlah tanda kemenangan dan kebesaranku. Kalau saudara ingin menang, bahkan lebih daripada pemenang, saudara harus mengingat Dia adalah panji-panji kemenanganku. Bisnis saudara, pelayanan saudara, keuangan saudara, ekonomi saudara, rumah tangga saudara. Ingat, we still have Yehovah Nizi, Yahweh Nizi. Tuhan adalah panji kemenanganku. Jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Jangan balas orang-orang yang menghakimi kita. Jangan balas setiap orang-orang yang merendahkan hidup kita. Orang yang membicarakan kita yang busuk-busuk. Orang-orang yang senang menyumpahi kita. Orang-orang yang mengharapkan rumah tangga kita hancur, bisnis kita hancur, pekerjaan kita hancur, pelayanan kita hancur. Jangan dibalas. Orang mau ngomongin kita yang sadis-sadis, jangan dibalas. Kita punya Yehovah Nizi, Tuhan panji kemenanganku. Musa melihat dengan jelas Tuhan berjalan di depan umat Israel pilihannya, berperang menghancurkan Firaun beserta tentara-tentaranya. Semuanya ditenggelamkan di dalam laut terberau. Kalau hari ini ada banyak orang memusuhi hidup kita, jangan balas, karena Tuhan yang akan berperang menggantikan kita. Dan kalau Dia berperang, Dia pasti akan memberikan kita kemenangan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Dan yang terakhir, saudara terkasih dalam Tuhan, who is He? Yang terakhir, yang keempat, Dia adalah Yahweh Zebaot atau Jehovah Zebaot. Artinya Dia adalah Tuhan semesta alam. Haleluya. Mazmur 46 ayat 8 dikatakan dengan jelas, Yahweh Zebaot, Yahweh semesta alam, menyertai kita. Elohim Yakub, perlindungan yang tinggi bagi kita. Selah. Nada berhenti sejenak dalam pembacaan kitab Mazmur. Saudara terkasih dalam Tuhan, He is our Yehovah Zebaot. Dia Tuhan semesta alam. Dia bukan hanya Tuhan semesta alam, tapi Dia juga Tuhan yang menyertai hidup kita. Dia perlindungan kita. He is our protector. He is our shield. Wherever we go, hidup kita dilindungi, diproteksi oleh Yehovah Zebaot. Saudara, oleh karena itu firman berkata, jangan takut, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan miring ke kiri ataupun ke kanan Yosua, supaya perjalananmu beruntung dan berhasil. Why? Karena Yosua disertai oleh Yahweh Zebaot. Begitupun juga dengan Musa. Yahweh Zebaot berjalan di depan bangsa Israel dengan tiang awan, dengan tiang api. Yahweh Zebaot. Ketika umat Israel kelaparan di padang belantara, burung puyuh Yahweh Zebaot siapkan. Haleluya. Bahkan Mesir mengalami petaka demi petaka oleh karena kekuatan tangan Yahweh Zebaot. Turunlah hujan es, turunlah belalang, turunlah api, turunlah semuanya. Yahweh Zebaot. Dari banyak nama, minimal 4 nama sudah saya berikan kepada saudara. Yang pertama, Dia adalah Yehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan segala yang kita perlukan. Yang kedua, Dia adalah Yehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Yang ketiga, Dia adalah Yehovah Nizi, panji kemenangan kita. Dan yang keempat, yang terakhir, Dia Jehovah Zebaot, Dialah Tuhan semesta alam. Nah, ketika saudara dan saya ulangi sekali lagi, ketika saudara dan saya telah mengetahui dan mengenal siapa Tuhan kita, nama Tuhan kita, beserta karakter dan kekuatannya, maka kita pun harus mempercayai dan menghidupinya dalam kehidupan kita
setiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Saudara, Tuhan berkati ya. Firman Tuhan dahsyat hari ini. Dan bagi saudara yang ingin didoakan, boleh datang mampir ke gereja ini, Jesus Christ Church, Gedung Metro Pasar Baru, lantai 3. Dan jangan lupa tanggal 20 ini, kita ada ibadah KKR Wanita. KKR Wanita. Acara ini gratis, hari Jumat tanggal 20 jam 7 malam. Bertempat di Gedung Metro Pasar Baru, lantai 3. Saya yang akan melayani, tentu Tuhan yang paling utama. Bersama dengan GC Pastor akan berdoa. Sepertinya akan penuh ini dengan wanita-wanita. Bangku-bangku kosong ini akan menjadi jiwa-jiwa yang hidup. Saya akan berdoa untuk wanita-wanita Kristus yang punya kanker, yang punya tumor, yang ingin punya anak, apapun masalahnya, datang hari Jumat ini. Roh Kudus akan melawat kita. Ya, itu saja informasinya. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyertai kita dengan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Diberkati, penuh anugerah, sukses, berhasil. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati. Haleluya. Amin.